Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada. Terima kasih. Ada lagi? Dan tadi Ada lagi? Langsung dikasih. Hormat Bang. Apa Bang, demokrasi beda pendapat? Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak Percaya, yang percaya. enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya, kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih, saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya, atau karena disukai, atau karena percaya pada bapaknya. Itu saya nggak tahu. Dipercaya. Abang mungkin kurang familiar dengan kerja saya, Mbak juga. Tapi saya nggak pernah berhenti. Dari 13 tahun 10 pertunjukan tunggal. Dan dalam setiap tahunnya selalu keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Tahun depan saya mau ke 10 kota Indonesia, 11 sama Jakarta. Dan saya memang ngomongin hanya politik tahun depan. Judulnya Mensreya, niat jahat. Itu udah demo-demo di mana-mana, udah apa segala macam. Kalau keputusan MK itu tidak dipercaya. Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Kamu kan udah lakukan Proses dong. iya, nanti kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan pandangan Sampai hari begini. sampai hari. Guys, kembali bersama saya Bang Bill. Kali ini Ara Sirait membungkam Panji sang komika, ya, pelawak nomor 1 Indonesia ini luar biasa mendapat informasi dan inputan dari Bang Ara. Tentu Bang Ara membela Jokowi dan juga keluarganya di tengah gempuran kritik yang bertubi-tubi yang sering dilakukan oleh Panji. Di mata Najwa kita bisa menyaksikan dialog mereka. Namun saya kemudian mengambil beberapa adegan di mana terjadi perdebatan. Ara membungkam Panji. Ikuti video ini. Tentu tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti ada kekurangannya, ya. Cuma Tuhan yang sempurna, termasuk Pak Jokowi pasti ada kekurangan. Tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan sayang sama dia. Apa kekurangan Pak Jokowi, Bang? Kalau menurut saya, terlalu sabar. Oh, itu kekurangan. Ya, itu aja kalau menurut saya. Terlalu sabar. Menghadapi? Ya, saya nggak usah jelasin ya, tapi terlalu sabar lah. menghadapi teman-temannya. Ya, terlalu sabar. Nah, jadi tadi soal bagaimana masukan soal Mas Gibran, ya, nggak kompeten, nggak apa. Saya rasa Nana sangat objektif. Tadi yang disebut Kaisang sih. Sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya. Tadi ada ya Gibran juga kan, nggak apa-apa. Gibran, kalau Nana saya yakin objektif dan pasti masih ingat dari berbagai data survei Pilpres yang baru selesai kemarin, bagaimana dukungan rakyat terhadap wapresnya, cawapres. Ada nomor 1 ada Muhaimin, nomor 3 ada Mahfud, ada Gibran. Gibran jauh sekali di atas. Bisa ada yang mau bantah statement saya? Jadi artinya rakyat setuju, mayoritas setuju mendukung Gibran Sebagai anak Jokowi. sebagai cawapres. Yang kebetulan anak Jokowi. Ya, tapi nggak semua anak pejabat menang. Banyak pilkada juga anak ini nggak menang semua. Kan dia dipilih bukan diangkat. Jokowi juga pernah dulu bayang itu mau jadi PNS nggak terpilih, ya udah nggak apa-apa. Dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang, sorry, lihat datanya berapa persen naiknya PSI. Kalau tidak lolos ya, tapi berapa persen naiknya? Itu karena Kaisangnya yang atau kan kita masih ada atau tadi kan karena Kaisang memasang foto Jokowi loh, tadi atau kan, karena apa? Karena kalau tadi kan Nana bilang lihat proses dan output. Saya kan kita mengevaluasinya dari 2 itu ya. Saya tahu dia kerja keras kok Kaisang. Saya tahu begitu. Tapi memang perlu lebih banyak waktu. Begitu. Dan kalau memang Pak Jokowi itu, saya nggak pernah dapat instruksi dari dia untuk A, B, C. Tapi saya tahu hatinya Jokowi itu ada di Prabowo dan di Gibran. Saya mengerti itu. Kalau kita dekat sama orang, nggak perlu kita didapat pesan atau perintah. Ya, kalau kita dekat sama orang kita tahu kok kita punya hati yang sama mau kemana begitu. Oke. Jadi yang jelas isu soal legacy Jokowi, isu soal demokrasi, isu soal berbagai hal yang memang mewarnai politik kita hari-hari ini itu. Sorry, saya tadi soal MK ya tadi banyak yang bahas. Kan MK itu kalau dianggap itu salah, saya rasa rakyat Indonesia itu udah nggak terima di mana-mana. Ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Jauh lebih banyak yang puas gitu loh. Saya sepakat kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan itu nggak benar gitu ya. Jokowi terlibat, mainkan MK, keputusan. Itu kemarin dia hadirkan menteri malah menjelaskan, betul nggak Mbak? Ya kan? Ya. Bagaimana bahwa anggaran itu, orang DPR semua ada partai kok, termasuk nomor 1, nomor 3 ada partainya. Semuanya setuju dengan anggaran itu. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif.
Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Nggak apa-apa, demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak yang suka, percaya. enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nggak, banyak yang percaya. Karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu. Likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir. Karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang. Situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu apakah dia dipercaya, apakah Makanya dia karena kamu disukai. nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya Kamu nggak ada. lihat, kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika betul, orang Pak. terpilih, saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Mahfud, Pak Mahfud, dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Ini udah demo-demo di mana-mana, Sedikit, udah Bang Ara, tapi apa saya segala kira- macam. Kalau tapi saya keputusan kira MK itu gini, tidak Bang Ara. dipercaya. Kan Gibran ini juga kadernya PDIP sebelumnya kan. Saya kira itu juga berpengaruh juga. Banyak juga sih teman-teman yang memang masih percaya, misalnya karena dia kader PDIP. Kan banyak di daerah yang nggak tahu misalnya persoalan-persoalan ini. Itu juga ada sih pengaruhnya. Oke. Ya, karena PDIP walaupun bagaimana sebagai partai pemenang ya, memang kita harus akui juga bahwa sampai hari ini masih number one. Ya. Emang kita PDIP masih number one. Itu Kalau- juga kalau saya jadi begini. salah satu ini ya. Kalau saya begini ya, ada hal-hal yang sifatnya substantif sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Mas Panji, dan mungkin saya di berbagai kesempatan tentang kualitas demokrasi, tentang politik dinasti, dan seterusnya. Ini kan sifatnya kualitatif, dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang. Hanya orang yang engage ya dengan politik, hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi, kelompok-kelompok aktivis. Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas. Karena You jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Betul. Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Nah, problemnya- Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Udahlah. Belum. Proses, Kamu kan dokter. udah lakukan. Proses, Iya. Nanti Jadi kamu gini, coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan pandangan depan, Sampai Bang. hari Ada begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih nggak lihat Ada gitu. distinksi. Udah, Konteks- kamu jantan juga. Konteks gitu. nggak Ya, percayanya, tidak, gitu. konteks nggak percayanya karena Atau belum pernah suka lah, gitu. karena nggak pernah mencalonkan. Coba mencalonkan mungkin Oh, ini tapi kepikiran, mendorong belum ya. mencalonkan. betul. Kenal. Memang ada Ya, ada sebagian distingsi kecil. konsumsi informasi ya. Kalau kelas menengah ke atas ini kan apa yang sering kita Ya. diskusikan, demokrasi, MK. Di bawah itu nggak ngerti yang Ya, gitu-gitu. turun ke bawah dong. Yang tahu Turun di ke bawah dong. itu Kalau adalah memang ya, Anda apa yang meyakini apa yang Anda mereka perjuangkan, konsumsi. saya waktu membongkar Senturi, Tentang saya turun bansos ke dan bawah. seterusnya Ketemu dan mahasiswa. seterusnya. Kan itu yang kemudian Boleh dicek. terjadi, Nak. Ketemu masyarakat. Ya sorry itu saya bang, kita ini bukan pejabat publik sih sebenarnya. Kita juga turun. Tapi kalau kan- Anda memilih mau berpengaruh dalam datang ke media-media begini, artinya Anda concern dong dengan apa kebijakan publik. Jangan tanggung mainnya. kalau itu terus kita lakukan dan ini melampaui Belum batas berhasil kan? belum, dan ini akan kita lakukan sepanjang hidup kita. Nggak ada urusannya dengan hasil pemilu di 2024. Oke. Nggak ada urusannya dengan pemilu 2009. Jadi kita punya Apa- posisi politik masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau Lalu kita itu iya. perjuangkan dengan cara yang baik tentunya, dengan Betul. aturan yang baik. Apa yang kita perjuangkan? Saya diajarin berpolitik itu, nak, memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Saya datang ya ke Subang, Majalengka, Sumedang pada saat teman-teman itu nggak percaya kamu nggak mungkin terpilih, Ra. Saya bilang saya percaya, saya akan terpilih dengan doa dan kerja keras. Waktu memulai Senturi, ya, Oke. pada banyak sekali nggak percaya nggak mungkin menang, bisa kok. Jadi saya nggak percaya juga dengan orang-orang yang pesimis gitu loh ya. Selama kita benar doa kerja keras, saya yakin jalan pasti terbuka. Pesimiskah, Mas Adi? Anda pesimis dengan kondisi hari-hari ini negeri?
Pesimis sih pasti ada ya. Tapi bagi saya tentu di tengah demokrasi kita yang sudah mulai terkonsolidasi, compang-camping catatan-catatan kritis itu menurut kita perlu juga untuk dibenahi. Kalaupun toh tidak dibenahi itu urusan elit. Kita ini bisa apa, nak? Kita hanya rakyat Itu biasa. pesimis. Kita ini hanya rakyat biasa, sering ngomong, sering ngasih kritik, kanan dan kiri, nggak pernah didengarkan juga. Toh kita ini nggak ada untungnya secara elektoral. Tadi gua kasih Apa lo yang- duit banyak loh, skor banyak. Jadi gua setuju ya. Jangan salah loh, Kalau ya. gitu dorongan Jangan untuk, salah. dorongan untuk, karena gue mau ke Panji nih, karena gue tahu Panji konsisten nih, selalu kemudian bersuara kencang, selalu merespon isu-isu publik, termasuk lewat berbagai cara, termasuk itu. lewat panggung-panggung stand up comedy. Iya, betul. Gue tahu Terakhir lu di juga acara Nana juga pernah rame. rame ketika spesifik waktu itu mengkritik Pak Luhut, Pak Luhut, Pak Erik. Pak Erik dan sebagainya. Dan aku tahu tahun depan juga akan mau mulai nih rangkaian ini. Disuruh sama Bang Ara barusan. Iya loh. Gini, merasa disuruh gini Disuruh, Panji ya. disuruh untuk turun ke rakyat dan bertemu dengan rakyat dan Ya, bersosialisasi. karena kita membutuhkan itu. Hmm. Jujur aja ya, orang baik itu ada di mana-mana. Ada di pemerintahan Panji, ada di luar pemerintahan. Jadi nanti yang bersatu itu bukan hanya posisi politik, tapi ide, gagasan, dan value. Saya berkawan baik sama Nana, kerjanya mengkritik pemerintah terus, betul nggak? Nak? Kita sama-sama di Satgas Anti Mafia Bola untuk tangkap itu mafia bola. Saya selalu bilang. Jadi Nana, orang baik itu ada di lanjutkan, mana-mana. dan Saya jangan saya berhenti. menunjuk, jangan salah ya menilai apa yang Iya, saya sampaikan. iya. Justru Tenang. kita senang. Justru kamu. saya nurut sama Abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berencana seperti Kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja Bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada. Terima kasih. Ada lagi. Dan Adi, Ada lagi. Langsung dikasih. Terima kasih banyak. Thank you. Mudah banget terbeli nih Mas Panji. Terima kasih. Saya terima. Terima duit mah terima aja. Duit terima dan aja. Adi, Adi, terima kasih. Adi ini salah satu, Oke, salah lanjut. satu pengamat yang saya favorit saya. Favorit. Karena dia Semangat nih. selalu bicara. Panji apa jangan ya, salah. Saya tidak justru ada, semangatin kamu. Apa Iya, namanya? siapa? Tidak ada ke kanan ke kiri. Adi selalu Tenang nih, gua. berjalan di tengah. Tenang. Nggak, tapi seperti yang tadi diharapkan dan seperti yang sudah terbuktikan, Abang mungkin kurang familiar dengan kerja saya, Mbak juga, tapi saya nggak pernah berhenti dari 13 tahun 10 pertunjukan tunggal. Dan dalam setiap tahunnya selalu keliling Indonesia, bahkan keliling dunia. Tahun depan saya mau ke 10 kota Indonesia, 11 sama Jakarta. Dan saya memang ngomongin hanya politik tahun depan. Judulnya mens rea, niat jahat. Satu, karena saya pengen bilang sama orang, sebagai pelawak saya nggak punya niat jahat. Cuma pengen bikin orang ketawa aja. Tapi pada saat bersamaan, sebagai pelawak, saya pengen ngajak orang untuk tahu bahwa ketika kita ngelihat ada sebuah keputusan dilakukan, ada sebuah tindakan diambil dalam politik, yang juga dibaca adalah niatnya. Ada niat jahat atau tidak. Dan itu akan saya jalankan. Izin kakak-kakak senior-senior, semoga berkenan kalau misalnya nama kakak-kakak senior tersebut dalam lawakan saya, tapi itu atas rasa sayang. Bagus. Tahun depan. Berapa harga tiketnya? 10 juta nggak? Enggak sih. Kalau 10 juta enggak ada yang Tergantung, datang. tergantung nontonnya di mana. Nanti infonya di mensrea.id. Iya, bagus. Oke. Ya. Dan isu-isu ini itu isu-isu yang kemudian akan kamu olah. Iya, 100% Karena harus politik. ada kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Kalau tidak, pemerintah itu akan jadi diktator. Iya, Iya. setuju. Harusnya sih di DPR ya. Nggak harus di DPR. Semua kita punya tanggung jawab. Karena ada tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara. Kita punya ada hak dan ada kewajiban. Ya, siap. Kalau kita paham dengan undang-undang, harusnya tahu itu. Siap. Ya begini sebagai sebuah kesimpulan. Margus Michener itu menulis satu temuan yang menurut saya menarik tentang Indonesia. Koalisi mayoritas itu dalam banyak hal memang merusak demokrasi. Karena kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok yang selama ini memberikan pertimbangan itu nggak bersuara. Karena koalisi yang dibangun bukan hanya dengan mayoritas partai, nah, dengan ormas, dengan generasi dan kekuatan-kekuatan politik. Itulah yang kemudian membuat kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan perbaikan demokrasi. Makanya saya selalu mendorong yang kalah pemilu dikeluarin aja, nggak usah ajak kok, nggak usah diajak rekonsiliasi, ngapain harus bagi-bagi kekuasaan. Dan ini yang saya kira memang membuat kenapa kekuasaan presiden begitu mayoritas dan kuat, karena semua kelompok-kelompok kepentingan politik, LSM, Ornop, bahkan kawan-kawan media dalam banyak hal kan juga terafiliasi dalam banyak hal, sehingga sikap kritis, check and balances dan perimbangan itu tidak ada. Jadi ini ada teori dan temuannya, karena ketika semua kelompok-kelompok yang selama ini kita harapkan sebagai kelompok yang mampu memberikan satu perspektif lain dari pemerintah, satu persatu menjadi bagian dari pemerintah, jangan berharap
di situ akan muncul ada sesuatu yang bisa dibanggakan, terutama terkait dengan perimbangan-perimbangan opini yang berbeda. Tidak akan ada beragam opini, adanya monopolitik. Ah. Terima kasih Orang sudah akan hadir. bilang, Karena atas orang batas. akan bilang juga, kan Adi tadi bilang ada teori. Jadi nanti masyarakat bilang gini, Adi cuman teori. Iya. Faktanya nggak seperti itu. Dan di kelas memang mahasiswa sudah malas belajar teori karena faktanya elit bicara yang lain. Nah, iya. Ngomong bahwa politik dinasti nggak benar, tapi banyak di mana-mana. Ngomong haram politik uang, di mana-mana dilegalkan misalnya Iya, gitu. partai kan. politik semuanya dinasti kok. Makanya hopeless kita ini. Nggak mau cuma ngapa-ngapain presiden, juga. semua partai politik juga dinasti. Oh iya, nggak ada masalah. Semua pejabat daerah dinasti. Nggak ada masalah. Yang saya sebut Bukan cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. ini soal perspektif aja, catatan-catatan kritis yang KKN yang nggak boleh sebenarnya. Kalau dinasti politik seluruh dunia pasti ada. Yang bahaya sudah dinasti politik KKN pula. Nah, itu yang paling bahaya. Oke guys, bagaimana? Anda bisa mengambil kesimpulan bagaimana kemudian ARA itu memberikan inputan yang bagus pada diskusi yang dilakukan di Mata Najwa. Tentu ada Ibu Irma dan juga pengamat seperti Bung Adi yang ikut memberikan inputan. Tentu ada kritik otokritik di sana. Anda yang menyimpulkan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Bang Bill, Offside.